Selamat sore Medan. Selamat sore. Ya, kembali lagi bersama kami ya. Kami berdua. Saya Ryan Arko dan Bang Agus Haidir Ya, di Agus Gonzales. segmen Selamat Sore Medan. Ini Bang. Kami buka dulu ya. Ya, kami buka dulu. Ini agak pengap juga. Bisa dijelaskan dulu Bang ini Apa itu? apa berita? Acara ini lagi kita jelaskan lagi. Jangan, udah paham ini Udah paham, ya? mereka ini. Yang jelas seperti kemarin kan Bang, ada juga yang nanya ini kok beritanya lompat-lompat. Nah itu gimana itu? Coba dijelasin juga, perlu juga ini kayaknya. Perlu juga lah ya, Iya. ya. Kadang netizen ini kan suka yang separuh-separuh. Iya. Tiba-tiba ini komplain gitu kan, nggak ngikutin dari awal komplain. Ini tiap hari ya kita Iya. acaranya. Selamat sore Medan. Ini berisi berita-berita yang paling hits dalam satu hari. Hits dan hots. Hits dan hots. Dalam satu hari. Jadi di antara beberapa berita itu kita pilih 3. Karena kalau semuanya Nggak cukup waktu. sampai besok Iya, acara. apalagi kita modelnya Dorce. Yang cerita. Kita jangan ketawa-ketawa. Oh, Ini iya, betul. yang mau kita Kita bahas nih bahas ini serius. serius. Kita harus agak serius hari ini. Kita khawatir juga nanti Kena- kritisi netizen. Kena gas netizen Ya, lagi betul. kita kayak kemarin ya. Baik Bang, bisa dibacakan dulu Bang berita terhits Berita pertama yang pertama ini jadi dari perhatian. sebenarnya beritanya sudah dari yang kemarin Kemarin, ya soal bayi yang diduga di Covid kan ya. di-Covid-kan, katanya di-Covid-kan, tapi secara ini persoalannya bukan sekedar di-Covid-kan sebenarnya, tapi apa ya, pelayanan rumah sakit yang sangat jauh lah dari layak gitu. Jadi videonya sempat viral, keluarganya marah-marah di situ, kemudian anak itu dibawa pulang, kemudian kemarin ditambah lagi double viralnya dengan ada selebgram Medan yang marah-marah. Oh, Ratu Ento. Ratu Ento marah-marah dan bilang itu kalau seperti itu bayinya itu bisa meninggal dunia. Dan ternyata memang meninggal dunia. Tadi pagi ya Bang, tadi Iya. pagi meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini pun Ratu Ento sempat marah juga menyebut rumah sakit plat merah ini. Oh iya, sensor. Payah nanti Kasar ya. kasar. Beliau memang Tapi agak-agak memang ini apa kan. yang disampaikan selebgram ini ada betulnya sebenarnya. Ada betulnya. Dikritisinya, Banyak betulnya sebenarnya. Iya, dari sisi Bukan pelayanan. ada lagi, iya. Kalah anggota dewan dibuatnya Bang untuk mengkritisi itu. Iya. Memang itu Pak Rajudin memang duluan. Oh, Pak Rajudin ya, Sudah wakil duluan. ketua DPRD ya. Dari PKS ya. Kita terima kasih juga ke Pak Rajudin. Kalau nggak ada Pak Rajudin memang tidak terbuka ini. Iya, tidak terungkap ya. Terbuka. Oh. Di Jalan Karya ini di rumah saya Bang, Pak Rajudin ini dikenal juga dengan panggilan Pak Ustadz. Beliau memang ustadz loh. Ustadz ya. Memang ustadz dia. Iya, jadi memang beliau ini banyak juga mendampingi masyarakat lah. Kita juga berterima kasih dengan adanya Pak Rajudin, kasus ini bisa terangkat ke permukaan sehingga ini besar harapan jadi perhatian ya Bang. Perhatian Dan selanjutnya. seperti yang Abang bilang Bang, ini tadi bukan sekedar pengkopitannya saja, Iya, tapi bukan. pelayanannya ya Bang. Pelayanannya soal ini. Iya, Abang bayangkan katanya semalam waktu bayinya itu masuk pertama kali ke rumah sakit, katanya nggak ada selang, nggak ada. Selangnya Iya kan? setelah beberapa lama katanya nggak, selang yang dibutuhkan itu nggak ada di rumah sakit itu. Tapi kenapa nggak dari awal disebut ya? Artinya sekelas rumah sakit pemerintah gitu, nggak punya. Kelas berapa itu rumah sakitnya? Kelas 2 apa kelas 1 ya? Kelas 2 ya. Seharusnya Punya untuk kan untuk rumah sakit sekelas itu ya, untuk selang seperti itu Iya harus kan? ada sebenarnya. fasilitasnya harus ada. Ini kok nggak ada. Tapi untuk jelasnya ini reporter kita sudah ada di lapangan ada di sana di ya, Pak? di rumah Duka ya? Duka. Itu ada Goklas di sana. Goklas, bisa dengar kami? Halo Goklas. Ya, halo Bang. Apakah suara saya terdengar Bang? Ya, Terdengar, silakan Goklas. silakan dilaporkan. Oke Bang, saat ini saya sudah masih berada di rumah duka ya, di Jalan Jangka, Gang Sehat, Kecamatan Medan Petisah. Dan memang sejak pagi tadi bayi yang diduga di-Covid-kan di RSU Peringadi telah dimakamkan sekitar pukul jam 11 di pemakaman dekat Jalan Saya Kambing Bang. Nah, adapun bayi tersebut
bernama Hanifah itu meninggal di usia masih 22 hari. Diduga dikarenakan hasil diagnosanya itu ada saluran pencernaan yang terhambat dan meninggal sejak pukul 8 pagi tadi. Nah, saat ini saya sedang berada di rumah duka dan ada juga dari pihak keluarga yang akan menyampaikan sedikit mengenai kejadian yang terjadi pada ataupun yang menimpa bayi yang diduga di-COVID-kan di RSU Peringati. Nah, Bu Anissa mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai kejadian yang terjadi yang menimpa anak Ibu. Untuk kejadiannya sih, yang pertama yang menjadi masalah itu karena anak kita masuk di situ sudah membawa surat swab dari rumah sakit yang sebelumnya, hasilnya negatif. Dan anak kita di situ masuk malam, jam 10 malam, terus besoknya itu sore mereka konfirmasi bahwasannya anak kita sudah reaktif COVID-19 dari hasil antibody, rapid antibody. Sementara di hari itu, hari Selasa itu, saya dari pagi sampai dengan sore tanya kapan anak saya ini dikonfirmasikan dites gitu untuk masalah COVID-19 ini. Tiba-tiba sudah ada aja laporannya dan saya bertanya sama dokter yang menjelaskan kepada saya, dokter, kalau dari hasil rapid antibody dan juga tes swab anak saya sebelumnya mana yang lebih akurat? Dia bilang, dokter, yang lebih akurat tes swab. Jadi saya bersikeras lah di situ. Ya sudah, anak saya kan sudah jelas hasil swabnya itu negatif. Kenapa bisa dibilang anak saya tiba-tiba positif COVID? Dari mana jalannya? Nah, itulah yang kita ributkan dengan pihak rumah sakit saat itu. Gitu. Terus, yang kedua tentang apa tadi, Bang? Soal infus. Kalau infus ya. Infus itu kan posisinya anak saya udah masuk ruangan operasi itu 2,5 jam. Sementara dari pagi, dokter sudah bilang pasien ini emergensi, harus segera operasi, harus segera dilakukan tindakan, sudah tanda tangan apa segala macam, bolak-balik tanda tangan, bolak-balik mengiyakan apapun proses yang mereka lakukan. Tapi 2 jam anak saya di ruangan operasi itu tiba-tiba kami dan keluarga dipanggil, mereka jelaskan bahwa anak ini tidak jadi dilakukan operasi karena selang infus yang mereka butuhkan tidak tersedia di rumah sakit itu. Nah, jadi mereka lagi tanya-tanya ke rumah sakit lain, mereka bilang itu stoknya kosong. Dan kita tanya kembali, jadi kapan anak saya ini dioperasi? Mereka jawabnya belum tahu, Bu, sampai nanti dapatlah alat selang ini. Posisi di situ kita keluarga sudah terbawa emosi gitu kan. Jadi ngapain aja kalian 2 jam di dalam ruangan operasi? Kenapa baru sekarang kalian bilang bahwasannya nggak jadi operasi karena hanya selang gitu loh, hanya selang infus? Saya udah bilang, telepon semua rumah sakit di Kota Medan ini. Kalau apapun telepon ada Malik. Kalau ada di sana selangnya, biar saya yang ngambil. Saya nggak apa-apa yang ngambil sama suami saya sekarang juga. Tunggu anak saya di sini biar dilakukan operasi. Nah, mereka nggak menjawab. Mereka bilang, iya Bu, kita sudah tanya bidang farmasi bahwasanya ini semua masih kosong. Telepon rumah sakit yang lain. Saya bilang, telepon rumah sakit swasta banyak di Medan ini yang besar. Telepon semua. Kalau perlu saya beli itu selangnya. Jangan gara-gara hanya selang anak saya batal operasinya. Kalian sendiri yang bilang bahwasannya anak saya ini emergensi kan, harus dioperasi kan. Tapi kenapa kalian seperti ini? Saya bilang itu. Jadi itulah tadi alasannya kenapa kita bawa pulang paksa anak kita, karena sudah merasa seperti dari pagi kok dipersulit, terus itu dibohongi. Setelah itu kok seperti ini hasilnya, dari pagi kita sudah mondar-mandir, akhirnya tidak jadi juga operasi gitu. Jadi bawalah pulang anak ini. Dan sampai dibawa pulang dari rumah sakit Peringati tidak ada hasil medis yang diberikan ya Bu? Tidak, di situ saya sudah minta kan, bawa
saya minta semua rekam medis anak saya, status penyakit anak saya. Mereka bilang, kita akan berikan Bu, yang diberikan mereka itu dari rumah sakit yang sebelumnya, dari Stella Maris, karena kan itu memang saya bawa, itu kan hak saya dari mereka. Tapi yang dari dokumen-dokumen laporan yang dari rumah sakit Pringadi itu tidak diberikan sama mereka. Kita bilang, minta saya fotokopinya. Mereka bilang alasannya, Bu, ini sudah malam. Memang itu posisinya itu udah jam 2 itu. Jam 2 pagi itu di situ. Tidak ada fotokopi yang buka. Memang benar. Dan di situ posisi juga HP saya juga lowbat. Jadi saya juga nggak sempat memfoto dokumen-dokumen anak saya. Tapi mereka berjanji, besok aja ya Bu, diambil untuk dokumennya. Oke, kita bilang betul ya Bu, besok kami datang ya Bu, mintakan rekam medis anak saya. Iya, kata suster yang berjaga saat itu. Tapi pada kenyataannya, besok paginya suami saya datang ke kantor, ke rumah sakit itu, minta rekam medisnya. Mereka melakukan tuh memang fotokopi. Bentar ya Pak, kita fotokopi. Nah, setelah kembali suster itu fotokopi, susternya bilang, Pak, ini kalau mau diambil rekam medisnya harus ada data asli yang ditinggalkan. Maksudnya gimana? Katanya seperti itu. Harus ada KTP atau KK dari pihak keluarga yang ditinggalkan Pak untuk bisa mendapatkan rekam medis tersebut. Jadi suami saya nelfon ke saya, gimana ini kok saya diminta data aslinya. Kita konfirmasi sama Bapak Rajudin, Pak, ini kita mau minta rekam medisnya, kok diminta data asli kita, ini gimana Pak? Saya bilang gitu. Mereka bilang, jangan beri, karena kalau ibu berikan, itu adalah jaminan. Nah, jaminan itu sama mereka, bahwasannya ibu pulang memang benar atas permintaan sendiri, tapi jangan tinggalkan dokumen apapun. Oke, jadi saya bilang suami jangan kasih apapun barang kita sama mereka. Jadi itu masih negosiasi bagaimana supaya dapatlah rekam medis ini tadi. Saya bilang minta foto aja boleh kan sama susternya. Susternya bilang nggak boleh, tidak boleh Pak, ini rahasia rumah sakit, ini milik kita. Kalau Bapak mau rekam medis ini, Bapak harus membayar sebesar 2.150.000. Itu berarti Bapak dianggap pasiennya umum. Saya udah bilang sama suami, nggak apa-apa kita bayar 2 juta, tapi kita dapat semua rekam medisnya kan. Saya butuh rekam medis itu bukan untuk melaporkan, bukan untuk kemana-mana. Saya butuh rekaman medis itu untuk melanjutkan perawatan anak saya ke rumah sakit. Jadi anak saya tuh nggak dicek ini lagi, tapi langsung ke tindakan. Nah itulah yang nggak dikasih sama mereka gitu. Tapi konfirmasi mereka dikasih ya fotokopi, padahal nggak ada, sama sekali nggak ada. Goklas mungkin bisa ditanyakan Iya, Bang. itu memang sampai hari ini rekam medisnya nggak dikasih ya aslinya? Ya sampai hari ini memang rekam medis nggak ada satupun, mau itu dalam bentuk fotokopi itu nggak ada sama sekali kan? Nggak ada. Alasannya apa? Alasan dari pihak rumah sakit apa tadi Pak? Karena itu kan rahasia rumah sakit gitu ya. Maksudnya itu data itu milik rumah sakit gitu. Boleh kita dapat, tapi kita bayar. Itu Pak. Jadi Bayar. pihak rumah sakit mengatakan yang pertama itu adalah data privasi dari rumah sakit, dan kalau memang itu mau diambil harus membayar sebanyak 2 juta ya. Iya, karena kan status kita masuk rumah sakit itu kan gratis, dapat bantuan dari dinas sosial. Jadi namanya kita gratis, kita minta data itu harus ada jaminan, data asli kita ditinggal, atau saya bayar biaya perawatan saya selama di situ sebesar 2.150.000, baru mereka berikan rekam medisnya, begitu keterangan mereka. Dan minta foto aja pun nggak dikasih. Jadi sampai sekarang Itu Bang kira-kira ibu belum tahu apa penyakit dari anak ibu? sampai sekarang ibu belum tahu penyakit dari anak ibu. Kalau hasil pastinya itu kan yang jelas yang bisa baca pasti pihak medis ya Bang ya, para medis yang bisa baca. Cuma dari sebelum masuk operasi itu dokter hanya memberikan keterangan kemungkinan anak ibu ini sakitnya itu ada kebocoran dalam ususnya, ada bisa juga sumbat, karena
seharusnya step by step yang dilakukan anak saya untuk pengecekan ada yang nggak dilakukan, ada satu yang nggak dilakukan gitu. Jadi nggak bisa tahu pastinya anak saya tuh kena apa, sakitnya apa, karena memang dari membaca hasil foto dan ronsen itu yang jelas sakitnya itu ada di ususnya. Masalah ususnya sumbatkah, bocorkah, atau ada terlipatkah, itu belum jelas. Sampai sekarang pun saya juga. Dan yang saya sedihnya itu kenapa? Kan ada di situ memang pihak dokter yang bertanggung jawab. Dokter bedahnya itu dari mulai saya masuk IGD rumah sakit tersebut, tidak ada satu kali pun menjumpai saya untuk menjelaskan apa tindakan, apa sakit anak saya derita, apa yang akan mereka lakukan terhadap saya, itu tidak ada. Hanya asistennya sajalah yang menggambarkan bahwasannya apapun itu. Sampai pun anak itu di dalam ruangan operasi, dokter itu saya tidak ada lihat gitu loh. Jadi kayak mana ya, saya juga nggak mau menuduh, nggak mau nanti takut jatuhnya fitnah. Sebenarnya dokter bedah yang akan bekerja melakukan pembedahan pada anak saya itu ada hadir tidak malam itu? Itulah yang saya pertanyakan. Sampai saya betul-betul tanya sama susternya, pelan-pelan saya ngomong, Bu, sebenarnya anak saya ini nggak jadi dioperasi karena nggak adanya selang infus atau karena dokter nggak datang. Saya bilang gitu. Itu ibunya nggak jawab. Saya tanya lagi baik-baik, Bu. Ibu kan juga seorang ibu. Coba ibu jelaskan. Saya cuma mau tahu aja, Bu. Sebenarnya ada nggak, Bu, dokter bedahnya itu di dalam ruangan itu? Ibu itu bilang iya, tidak ada. Jadi dari situ saya sudahlah, kita bawa pulang aja lah anak ini. Udah nggak benar ini, udah nggak benar. Apakah anak kita ini nggak dioperasi karena alasannya selang? Apa karena anak kita ini gratis, mereka nggak mau mengerjakan ini dengan benar? Atau karena memang dokter tidak bisa hadir, posisi itu sudah jam 1 pagi, ya kan? Jadi keputusan terberat setelah rujuk rembuk dengan keluarga itulah, adalah kita bawa pulang lah. Ini sudah tidak benar. Kita dari pagi proses sudah dipersulit. Kebohongan sudah mereka berikan sama kita, anak kita gimana biar dia ini dibilang pasien COVID, padahal sebenarnya anaknya tidak COVID gitu. Baik, Dok. Oke, Goklas. Terima kasih. Kami mendengarnya di sini pun merasa ini turut prihatin sekali ya, Bang. Iya. Ini sejak Selamat Sore Medan baru kali ini ruang studio hening. Ya, kami turut berduka cita juga untuk ibu yang anandanya berpulang. Semoga sabar dan tabah ya, Bu ya. Baik, Goklas, terima kasih atas laporannya. Oke. Selamat bertugas. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Oke, Bang. Kehilangan kata-kata kita ya. Saya sedikit terenyuh dan tercekat sebenarnya, Bang, mendengarkan penuturan orang tua dari Khaira Hanifah Al-Maghfirah ini. Rumah sakit pertama mengatakan tidak ada selang. Ketika dipastikan lagi dokternya nggak ada. Dan yang paling ini apa itu ya? Kalau aku menjengkelkan sih kalau menurutku tadi, birokratifnya itu loh. Sudah tahu anak seperti itu, butuh penanganan minta cepat. KTP dulu, minta kartu keluarga dulu, minta dokumen ini, minta dokumen itu. Anaknya udah seperti itu gitu. Mau ya ditolong dulu, nanti itu belakangan ya kan? Iya. Jadi kalau saya meminjam apa ini, Bang? Lirik lagunya Marginal. Rumah-rumah sakit ini brengsek. Brengsek karena apa? Karena mereka mengutamakan bayar dulu. Iya. Uang yang diutamakan. Keselamatan nomor belakang, yang penting kau bayar. Begitulah brengseknya rumah sakit. Kata marginal. Kata marginal, bukan kata saya. Bukan kata saya. Walaupun saya yang menyampaikan itu tapi sekarang. kita mengutip itulah, Iya. mengutip itu karena lagu itu dibuat itu berdasarkan kondisi nyata, ya ini. Lagu Iwan Fals jangan lupa juga. Iya, apa itu, Bang? Ambulans Zigzag. Wah. Yang meletup pangkalan bensin. Pangkal bensin. Eceran. Nah, kalau ketika pasiennya itu pakai digambarkan Iwan Fals ya, pakai sarung, pakai apa itu
tanya dulu bapak namanya siapa, bapak ini siapa. Nah tapi ketika Nyonya Kaya datang dengan perhiasan itu langsung nggak perlu tanya mana KTP mana itu ini. Lagu tahun 1981 dan sampai sekarang masih dari relevan. tahun 81 artinya pelayanan rumah sakit ini bobrok betul. Ya kan, kalau kita bilang kita pasien BPJS, oh lama, tanya ini tuh, kalau perlu mungkin Bang ukuran sempak kita ditanya orang itu. Aduh. Aku geram sebenarnya melihat peristiwa ini sampai akhirnya maaf kata si anak meninggal dunia yang harusnya bisa ditangani dengan seharusnya cepat, masih bisa. Ya kan, bisa diselamatkan. Ya tanpa mendalui Tuhan lah ya. Iya. Tapi ketika ya kan sempat artinya dia sudah ada sempat upaya dirawat, sempat pertolongan masuk ya ke kan? ruang operasi. Iya. Tapi di ruang operasi itu gara-gara selang gitu loh. Ya kan? Katanya Bang, katanya gara-gara selang. Katanya. Tapi begitu dipastikan dokternya juga nggak ada. Ini Tapi ada statement tadi dari pihak Rumah Sakit Pirngadi tadi sudah ada memberi statement dan seperti biasa. Seperti biasa itu apa ya? Tetap menempatkan diri mereka sebagai pihak yang benar. Tapi coba kita dengarkan. Padli, halo, masih dengar kami? Ya silakan Padli. ya silakan. Halo Bang, nggak dengar suara Bang? Ya Dengar. silakan dilaporkan. Pat, kalau nggak ada Bang, orang di sekitarmu nggak apa-apa buka Kejadian masker. Pasien yang di-COVID-kan, pihak rumah sakit membantah sebenarnya Bang. Ya. Karena dari Halo Pat, yang bantah pihak mana? Pirngadi. rumah sakit Bang, Ringadi Bang, rumah saya Bang, Edison yang kita temui pagi tadi di ruangannya Bang. Agar biar lebih jelas, masker mungkin bisa dibuka kalau memang di lokasi tidak terlalu ramai, mungkin bisa dibuka agar lebih jelas teman-teman netizen bisa mendengarnya. Ya. Silakan Pak, lanjut. Dengar Bang? Ya, sudah lebih terang. Jadi Bang, pihak rumah sakit membantah bahwa itu di-COVID-kan. Karena dari hasil pertama, mereka melihat hasil swab antigen itu reaktif Bang. Jadi mereka berdalih tidak ada meng-COVID-kan, cuman reaktif. Setelah dilakukan antigen kedua menjelang operasi itu, hasilnya ternyata negatif Bang. Ya, halo terus Pak. Mainkan Pak. Ya, lanjutkan. Nah, jadi, berarti ada dua pemeriksaan ya sebenarnya. Iya, pertama pemeriksaan itu dilakukan saat pasien itu datang karena ini di masa pandemi, jadi ada kebijakan mereka seperti itu. Nah, kedua itu dilakukan sebelum itu dilakukan operasi Bang. Tadi ibu dari siapa tadi namanya? Hanifah itu mengatakan bahwa mereka sebelumnya di rumah sakit sebelumnya anak ini sudah di swab PCR malahan. PCR tetapi hasilnya negatif. Ketika masuk ke Pirngadi awalnya yang pertama antigen dan positif. Kemudian swab lagi antigen jadi negatif. Berarti ada 3 kali ya? 3 kali Bang. 3 kali ya. Anak sekecil itu ya. 3 kali. Dicolok ini aja sakit ya, apalagi anak kecil seperti itu. Ya, silakan laporkan lebih lanjut Pak, bagaimana penjelasan dari Pirngadi mengenai apakah mereka sudah mendapat kabar mengenai kabar anak itu sudah meninggal dunia atau seperti apa? Bisa disampaikan? Ya, mereka sudah dapat kabar Bang. Mereka juga turut prihatin katanya tadi. Namun sebelumnya memang sudah ada upaya untuk dilakukan operasi, tapi pihak Pirngadi membilang atau menyebutkan bahwa pihak korban ingin anaknya itu kembali Bang, atau pulang dirujuk di rumah. Jadi operasi itu tidak dapat berjalan Bang karena adanya permintaan pihak keluarga. Begitulah keterangan yang kita dapat dari Rumah Sakit Pirngadi Bang. Oh, berarti orang Pirngadi justru menyebut bahwa yang minta itu tidak dijadi operasi adalah pihak keluarga. Permohonan, iya Bang, betul. Pihak Pirngadi menyebut adanya permohonan keluarga untuk dibawa pulang Bang. Jadi ada beberapa dokumen yang ditandatangani pihak keluarga untuk membawa pulang bayi tersebut Bang. Mengenai permintaan uang 2 juta untuk hasil
Rekam medis. Rekam medis itu bagaimana? Ada nggak disinggung soal itu tadi? Nah, terkait uang itu Bang, tidak ada Edison menyebut bahwa adanya uang karena termasuk mereka nih pasiennya menggunakan BPJS Bang gitu Bang. Karena berdasarkan penuturan orang tua bayi, sempat ada permintaan kalau pengen keluarga mendapatkan rekam medis, itu harus bayar 2 juta. Begitu. Tadi mereka nggak menjawab terkait itu Bang, saat kita tanya Bang. Nggak ada ya. Oke, baik. Memang kalau soal duit agak tertutup. Agak tertutup memang kalau soal duit memang. Informasi tambahan Bang, ternyata anak itu mengidap penyakit di usus yang mana dia tidak bisa melakukan buang air besar Bang. Jadi upaya itulah yang akan dioperasi di bagian perutnya Bang. Artinya Karena ada tidak bisa gangguan diambil, Bang. di saluran pencernaan ya, sehingga terjadi Betul, Bang, di penyumbatan usus, dan Bang. radang usus ya. Iya Bang. Baik. Nah, terkait satu lagi tadi pertanyaan dari Ibu tadi, apakah dokternya itu ada dalam ruangan atau tidak gitu kan? Tapi Pihak Priyadi menyebut tetap ada dokter jaga Bang. dokter jaga ya, bukan dokter ahli bedah ya. Dokter jaga itu kan Harusnya tidak punya kompetensi untuk membedah, aku rasa. Nggak tahu ya, apakah memang punya keahlian khusus untuk membedah atau tidak, tapi semestinya itu memang dokter ahli yang menangani kan. Betul, Bang. Semestinya. Baik, Pat. Terima kasih, Pat, atas laporannya. Selamat bertugas. Baik, Bang. Dan Baik, Bang. tetap dipantau, Fadli, ini bagaimana perkembangannya nanti. Apakah ada Alasan-alasan lain alasan lain? yang disampaikan pihak rumah sakit. Iya, mana tahu Siap, Bang, alasannya, siap, Bang. atau alasannya lebih paten dan lebih masuk akal. Iya. Nah. Oke, terima kasih Fadli. Selamat bertugas kembali. Baik Bang, terima kasih kembali Bang. Agak aneh ya, Bang. Tadi keluarga Agak bilang bertolak belakang. Iya. Bukan agak lagi. Memang bertolak belakang. Ya kan? Keluarga berharap anaknya dioperasi. Ini katanya mau minta pulang. Minta pulang. Mana yang betul? Kalaupun minta pulang barangkali memang karena mereka kesal karena menunggu Iya. terlalu lama, Bang. Pertama alasannya yang seperti tadi selang. Terus ditanya dokternya ada? Enggak ada. Katanya. Sampai 2 jam loh menunggu di dalam itu kan. Sementara anak sudah dipasangi selang. Ini yang apa namanya? Yang penyakit memang gawat dan sangat Urgent ya. urgent dan mengancam nyawa. 2 jam di dalam. Itu bagaimana perasaan kita tuh? Kita berharap lah Bang, ini wali kota Medan sebaiknya melakukan tindakan tegas ya terhadap Pirngadi ini karena berulang kali Bang. Belum lagi kasus yang kemarin selesai soal tabung oksigen. Tabung oksigen yang diduga kosong. Diduga kosong, muncul lagi kasus baru ini. Nanti orang-orang pada ngapain berobat di rumah sakit pemerintah ini? Nganter nyawa kita katanya gitu kan? Sementara kita Memang berharap anekdot itu kan sudah ada Iya. sekarang. Kalau pergi ke rumah sakit milik pemerintah jangankan yang sakit. yang Yang nggak sehat, sakit yang aja sehat pun mati. Astaga. Yang nggak sakit pun bisa jadi sakit. Sakit. Apalagi yang sakit. Kan gitu. Ngeri-ngeri memang. Iya. Ya kita berharap lah ya Bang, agar Pak Wali nih, karena sebelumnya Pak Wali sudah datang ke sana loh, kasus oksigen. Ya udah marah-marah Pak Udah Wali. marah-marah, tapi terulang lagi. Apa jangan-jangan Nggak di Pirngadi ini nggak takut sama Pak Wali Kota? Nggak takut. Atau menantang Wali Kota? Iya. Ini kita, Itu wah ngeri juga ini Bang. Kalau sampai perintah Wali Kota pun diabaikan tim medis ini. iya. Kayaknya Wali Kota memang harus tegas dan terukur lah, tegas ya. dan terukur kata polisi. Iya. Nah, tapi ini perlu memang Jangan ditanya itu kalian masih sanggup atau enggak jadi kerja. Jangan. Ya pasti masih sanggup lah. Iyalah. Orang uangnya banyak di Iya, situ. betul, Pasti betul, masih sanggup. Utaranya Tengok dia. kencang ya. Iyalah. Betul. Mau lihat seperti ini, kondisinya seperti ini. Kejadian-kejadiannya seperti ini. Ya berarti nggak sanggup. Betul. Langsung Langsung cut ya. tegas dan terukur. Jadi sejak kasus ini bergulir, Bang, ini muncul berbagai pendapat dari masyarakat bahwasannya, sengaja ini dikopitkan mereka. Karena apa? Karena nanti rumah sakit bisa klaim. Karena pemerintah kan kalau ada pasien COVID kan Iya. dana jelas. Ya sekarang Jangan-jangan memang
Memang seperti itu kan. Sekarang lagi orang kalau COVID ya sebagai alumni kan banyak di sini. Alumni kan? ya, abang alumni. Aku enggak. Aku alumni Gontor. Alumni Gontor. Iya, beda. Harus ditegaskan itu. Siap. Ya kan? Nah, sekarang kan banyak di luar sana. Orang-orang takut ke rumah sakit. Karena sekarang kalau masih pandangannya begitu ya. Pilek, demam gitu kan, itu udah nggak mau ke rumah sakit lagi. COVID nanti nih katanya. Meriang dia gini kan, ditahankannya di rumah. Kenapa nggak ke rumah sakit? Wah, oh no, nanti COVID aku kan. Wes lah. Toko Mixagrip baik. Nah, itu. Mixagrip nggak beriklan sama kita. Oh ya, Mas. Tapi gitu pun kita berharap kasus ini bisa benar-benar tuntas. Ya harus cepat lah, harus cepat. Sudah berkali-kali nih soalnya kasus kejadian jangan sampai di ada lagi. Pirngadi jangan sampai ada lagi. Baik Nah, Bang, ini pun mungkin saja ada lagi ya di sana ya, di sana ya. Cuman nggak terekspos ya. Iya, ini mungkin orang-orang tua keluarga yang memang sudah tidak tahan betul, sudah merasa marah betul lah. Ini diviralkannya. Diviralkan ya. Yang sedang-sedang saja tingkat kekesalannya lebih banyak lagi pasti. Betul. Ada mungkin sakitnya nggak bisa buang air besar, tapi diagnosanya lain sampai usus potong sana potong sini, kita nggak tahu ya kan. Wallahu alam, bisa jadi ada juga Bang. Bisa jadi. Masih banyak yang tidak ini sepertinya terungkap ya. Yang terungkap ini kan yang kalau muncul di media sosial. Ini untungnya juga punya media sosial ini. Betul. Oke, Rai. Baik Bang. Apa yang lain? Ini yang lain nih soal apa nih? Kayaknya tadi menyangkut kasus ini pembunuhan. Nggak ada yang lucu pembunuhan ya. Kasus pembunuhan kayaknya. Iya, menyeramkan semua Seram ini. Hari ini memang menyeramkan dan memprihatinkan. Ini terjadi di kecamatan. Tadi yang pertama tadi kita bersedih. Iya, ya kan? tentu. Terenyuh. Tentu. Ini kita agak miris juga. Miris Bang. Miris ya. Karena korbannya ini ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat Bang. Di dalam rumah di atas tempat tidur. Ini lokasi kejadiannya. Pakai lakban ya? Iya, ada di Dusun 2 Desa Pagar Lembu ya, Desa Pasar Lembu, Kecamatan Air Joman. Air Joman Asahan ini kita tahu ini kampungnya Ustadz Abdul Somad. Ini sekarang terkenal nih ke seluruh Nusantara. Seluruh Nusantara karena Ustadz Abdul Somad berasal dari sana. Tapi terlepas dari itu, ini nggak ada hubungannya sama Ustadz Somad, nggak ada. Ini menyangkut kasus pembunuhan. Korbannya ini bernama Khairul Anwar yang akrab disapa Pian. Jadi kabarnya dia ini dirampok. Dirampok menurut keluarga menduga ini uang hasil berladangnya hilang Bang. Tapi saya bertanya-tanya ini. Oh, perampoknya ini tahu di mana korban nyimpan uang. Nah, itu juga. Iya kan? Agak-agak ini. Iya, mencurigakan. Mungkin ada videonya nih. Coba kita lihat dulu. Nah, itu dia. Ouch. Semestinya jangan di. Nah, itu dia. Ini Remote dulu. Kejadian pembunuhan, diduga pembunuhan. Nah, jadi tadi ada laporan dari kepala desa kepada anggota saya 30.6 bahwa ada kejadian pembunuhan di Dusun 2 Desa Pasar Lembu. Jadi kemudian saya mendatangi kanit anggota untuk menuju ke tempat kejadian. Nah itu tadi Bang, cuplikan singkat video dari lokasi yang diambil oleh teman kita Alif. Jadi menurut saksi mata Bu Iem, mereka tahu bahwasannya korban itu sudah meninggal dunia itu sekira pukul 6 pagi. Jadi nggak biasa-biasanya ini korban pintu rumah dalam keadaan terbuka. Terbuka lebar. Karena biasa kalau pintu sudah terbuka, korban itu pasti kelihatan beraktivitas di dalam rumah karena dia berladang. Jadi setiap hari itu pola kerjanya itu sudah dihafal oleh warga sekitar. Warga sudah hafal lah, pagi dia ke ladang, siang atau sore pulang. Nah, ini pagi kok pintu terbuka, ya? terbuka lebar tapi orangnya
nampak. Coba masuk, begitu masuk sudah jadi mayat. Memang penuh pelakunya misteri juga ini. Tidak menutup pintu kembali. Iya. Tidak menutup pintu. Iya, Mungkin betul. kalau ditutup itu kejadiannya seperti yang di Sadang Bedage itu ya. Oh, janda Sampai ya. yang janda Ya. yang tinggal seorang diri itu yang busuk ditemukan ya, busuk ya. justru setelah membusuk. Nah, ini tidak sampai mengeluarkan bau tak sedap, tapi sudah ditemukan oleh warga. Cuma ini belum terungkap ya, belum ada gambaran. Belum. Mulut korban juga disumpal pakai kain. Iya, betul. Artinya memang yang jadi pertanyaan itu, pelaku ini kok tahu korban itu nyimpan uang diduga di dalam lemari. Kemudian kok tahu pas lagi banyak-banyaknya uang. Artinya kan pelaku sudah kemungkinan orang yang sering berinteraksi dengan sudah tahu ini. Dan diduga memang kabarnya lebih dari satu orang, Bang. Kalau sendirian pasti korban ini kan meronta. ya. Tapi kalau berdua atau bertiga, kau pegang tangan ya, aku buka mulut. Kan bisa kan, Pak? Atau pas lagi tidur ya, Bisa jadi pakai bantal. Pakai Bisa bantal. jadi. Tapi kalau sendiri memang sulit kayaknya. Ya, itu pun kita serahkan ke polisi, karena polisi yang tahu ya kan. Kalau kita curiga, polisi pasti lebih curiga. Iya, Kan? betul. Nggak mungkin. Betul. Nggak mungkin polisi lebih tingkat kecurigaannya lebih rendah dari kita. Iya, Kan nggak mungkin. Betul. Mereka pasti lebih tahu lah. Semoga lebih lebih cepat terungkap. bergeraknya, cepat terungkap. Iya. Ini ada berita apa lagi? Ini kita beranjak ke berita selanjutnya ini. Mungkin Bang Agus bisa baca ini. Soal apa kira-kira ini, Bang? Nah, ini agak sedap nih. Ini agak sedap. Agak unik ya. Ya. Ini tidak membuat perasaan sedih, Tidak membuat ngeri, tidak membuat ngeri, tapi apa ya istilahnya? lucu gimana? ya. Nggak lucu Nggak lucu juga. Nggak lucu juga ya. Nah, hari ini di kantor pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini dilantik 18 pejabat eselon. Sebenarnya biasa. Biasa ya, pelantikan pejabat ini biasa ya. Bukan sesuatu yang luar biasa. Yang wah, bukan sesuatu yang wah ya. Pejabat dilantik itu biasa. Yang menjadi tidak biasa adalah bahwa sebagian besar ya, kayaknya sebagian lah, itu pejabat yang dilantik itu bermarga Ya. Iya. Kayaknya rombongan ini ya. Satu marga lah ya. Satu marga. Ini lucu-lucu juga ini kayaknya ini. Satu marga unik nih ya. Dengan nah ini yang satu marga dengan siapa ini? Satu marga dengan nah ini kita sebut aja dah. Kalau menurut informasinya, orang apa ya? Orang Mandailing. Orang Mandailing. Jadi kabar-kabarnya ini kita sebut aja lah, depannya inisial ya. L, depannya L, tengahnya B, belakangnya S. Lubis ya. Kok disebut? Astaga. Jadi sorotan kabarnya sekarang ini, Bang. Sejumlah pejabat di Pemprov Sumut ini kabarnya dominan bermarga Lubis lah kita bilang. Tadi itu juga sudah dijawab Pak Gubernur. Dia membantah adanya upaya hegemoni kekuasaan untuk mengkup orang-orang bermarga Lubis begitu kira-kira. Tapi memang pada kenyataannya sejumlah pimpinan SKPD, iyalah jabatan-jabatan strategis itu kabarnya bermarga Lubis. Tapi Pak Edi Rahmayadi nggak Lubis. Ya mungkin orang rumah. Ya kan bisa jadi kan, Bang. Atau kan ya namanya kita ini di Sumatera Utara tentu ini dongan kita, ini lay kita, ini hula-hula kita kan gitu. Mungkin kita nggak bisa nuduh juga. Tapi ini jadi sorotan memang. Walaupun sebenarnya sudah dijawab Pak Gubernur, Bang. Sudah. Mungkin itu kebetulan kata beliau begitu. Jadi dia membantah lah istilahnya
adanya stigma hegemoni. Tapi kebetulan kok sebagian. Ya? Kalau kebetulan tuh biji 1, 2, 3. Kebetulannya ini rame gitu ya. 1 kebetulan, 2 kebetulan masih. Iya. 3 masih bisa. Masih bisa dimaklumi. 4 bisa dibilang kebetulan tapi silap. Tapi lebih dari itu. Lebih dari 4 itu kayaknya aduh. Kita nggak berani, takut kita kata Pak Gubernur kan. Iya. Di mobnya kita nanti, di gasnya kita, waduh, ngeri nih. Emak pun lubis juga. Oh, abang lubis ya. Orang tua, ibu ya lubis ya. Tapi kan nggak kolusi. Kita lain ya. Ini tapi memang cukup unik lah ya. Tapi kita nggak kesana lah, linknya nggak ke gubernur ya, ke pelatih PSM. Itulah sialnya makanya. Kenapa nggak ke gubernur? Ke Ansari Lubis apa dapat nama? Iya betul. Iya juga ya. Tapi ini katanya udah jadi perbincangan bang. Jadi iyalah. Cuman karena mungkin orang-orang kan sungkan atau segan dengan Pak Gubernur kan. Apalagi padahal sebenarnya ini kan tinggal apa aja ya, giliran aja nih. Giliran ya. Siapa yang di atasnya kayak gitu. Pemko Medan bang. Nah, coba kita lihat apa nanti. Jangan sebut panjang. Maaf. Depannya N, tengahnya S ya. Belakangnya T. NST. Apa di Pemko gitu juga bang? Belum. Kalau nanti kita pantau. Belum ya. Soalnya belum ada pelantikan seperti ini. Belum ya. Kemarin penggantinya Kadis Kesehatan bukan itu ya, nggak bermarga ya kayaknya ya. Enggak. Bukan ya. Bermarga. Yang diganti yang Kepala Dinas Kesehatan yang sempat menantunya itu ya. Iya, yang sempat bikin marah orang Gerindra itu loh. Iya. Saling serang mereka di medsos. Untung nggak didoakan ya. Padahal Bapak itu kalau berdoa serang. Tajam silet. Waktu Jokowi dia tajam sekali itu doanya. Iya. Ngeri gitu. Dengarnya pun merinding. Walaupun kita belum tahu doanya itu mustajab atau enggak. Kayaknya enggak. Lo masih presiden kawan itu. Iyalah. Kalau mustajab doanya enggak presiden lagi. Betul. Udah Bapak yang Menteri Pertahanan itu. Terjadi clash antara Pak Wali dengan Bapak itu kan. Dia merasa, tapi itu kelasnya betul-betul enggak ya? Atau drama ya? Bisa jadi. Kayak film ini ya, Korea ya, drama. Kayak ini, Ikatan Cinta. Ikatan Cinta itu. Sinetron sampah. Aduh. Tapi kita lihat nanti apakah di Pemko juga gitu, barangkali bisa kita lihat sama-sama lah nanti kan. Tapi yakin nggak bang Pak Wali itu nepotisme juga atau bisa dibilang utang budi balas budi? Kan banyak orang-orang netizen sekarang ini kan nyinyir begitu dipilih si Anu ini utang budi deh nih, makanya diangkat si Anu itu kan gitu kan. Ini dibuat wakil menteri biar ada balas budi kan gitu bang. Itu menurut abang gimana itu? Ini unik juga ya kan? Iya, tapi namanya Sumatera Utara biasa. Iya, namanya Sumatera Utara ya. Pokoknya siapa yang di atas itulah. Betul. Kecuali pas Tengku di atas. Oh, pas Tengku ya. Tengku di atas enggak ada. Enggak ada, Mak. Siapa? Coba tengok. Iya. Pesisir semua. Siapa yang mau diangkat? Enggak ada yang mau diangkatnya. Iya, betul. Iya. Abang enggak sempat ya? Enggak sempat. Tengku juga. Aku Tengku Lubis, beda. Tengku Lubis ya. Entar diangkat jadi kepala dinas hiburan. Iya. Kayaknya dibuat lah kayak dinas untuk nari-nari kayak kan. Iya, nari itu Sempang 12 dinas hiburan kan. Dinas hiburan. Iya. Itu pun enggak juga. Enggak tergigit. Iya, tergigit. Kalau kata orang kayu lah. Enggak apa. Enggak, ya? Terumbu karang. Lebih keras lagi, Pak. Payah dicerna itu ya. Harus pakai pukat crawl itu, baru kena. Enggak. Udahlah, makin ngelantur. Makin ngelantur kita ini. Nanti ada pula yang nengok
apa kita ini langsung nengok ke belakang ya kan. Orang ini ngomong soal di depan orang meninggal, belakang ketawa-ketawa. Iya betul. Nanti ada yang komplain pula ya. Komplain lagi. Iya betul Bang. Kita sudahi saja. Kita sudahilah. Sudah habis ya ini ya, kebetulan sudah habis ya. Sudah habis kebetulan. Kalau belum habis kita lanjut lagi. Iya. Itulah tadi aku bilang Bang, kita ini sebenarnya dorce juga. Doyan cerita. Apalagi kalau ada kopi, rokok Samsu sebatang, cantik. Sampai pagi kita bekicon. Kopinya ada. Kopinya ada ya. Rokoknya nggak ada. Oke. Jadi besok ada lagi Bang? Ada kawan kita ada akan menyampaikan selamat sore Medan. Mungkin agak serius kayaknya ya, Bang. Itu jangan kita ejek. Enggak. Aku enggak berani ngajaknya, Bang. Boleh. Kalau yang satu lagi enggak apa-apa. Enggak apa-apa masih telat itu. Semalam beda lagi yang telat. Nonton kan? Ada yang nonton semalam. Beda lagi yang telat. Beda telat. Biasanya yang laki-laki kan. Malam yang cewek yang telat ya kan. Astaga. Ngejar-ngejar BTS. BTS. Itu pun sempat heboh loh Bang semalam Bang. Sampai tadi aku tengok. Ada pula bungkusnya dicuci, dijemur kan. Dijual 500.000. 500.000. Beli beras udah berapa tuh? Oke Bang kita. Nanti lanjut lagi. Iya marah pula BTS Army kan diserangnya kita. Oke. Kalau itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh ya. Kita panggil Yonglek. Oh iya. Biar begaduh orang itu. Oke. Jadi sampai di sini dulu segmen Selamat Sore Medan. Sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya. Oke netizen. Sampai ketemu lagi. Selamat sore.